Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah waliyus sholihin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khatamun nabiyyin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin kita dalam membaca dan mengkaji Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad karangan Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyebutkan dan mengurai ucapan beliau rahimahullahu taala yang terkait dengan permasalahan Al-Khulafa'ur Rasyidun. Al-Khulafa Ar-Rasyidun, yaitu beliau menyinggung permasalahan bahwa sepakat para ulama, sepakat para sahabat bahwa Abu Bakar As-Siddiq adalah pengganti atau khalifah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Setelah itu Umar, setelah itu Utsman, dan setelah itu Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan ini disepakati, maka siapa yang menyelisihi ini maka dia bukan dari ahli sunnah wal jamaah, sebab ini sudah menjadi kesepakatan. Ya, sudah menjadi kesepakatan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Karena ketika Abu Bakar As-Siddiq menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sahabat yang mengingkari satupun. Setelah itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menunjuk langsung Umar bin Khattab, juga tidak ada para sahabat yang protes. Ya, semuanya membaiat langsung kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian datang khalifah Nabi yang ketiga, itu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini ditunjuk oleh Dewan Syura. Dewan Syura ini ditunjuk oleh Umar bin Khattab, di antaranya Utsman, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, dan Zubair bin Awam. Ya, dan beberapa orang sahabat lagi. Ya, ini ahlu syura. Ditunjuk alimnya sahabat, ulamanya sahabat untuk menunjuk pengganti Umar bin Khattab, dan mereka sepakat menunjuk Utsman, dan Utsman di antara Dewan Syura tersebut. Mereka menunjuk Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dan pada waktu itu Ali bin Abi Thalib juga ada di situ. Berarti sepakat bahwa Utsman bin Affan. Setelah itu barulah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Oleh karena itu siapa yang mendahulukan Ali bin Abi Thalib daripada yang lain, daripada yang lain, mereka mengatakan Ali bin Abi Thalib lebih berhak jadi khalifah daripada yang lain, maka sebagaimana yang diucapkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, fahuwa adhallu min himari ahlihi, maka dia lebih sesat daripada keledai peliharaannya. Kenapa? Karena dianggap menyelisih sahabat. Ya, dan kalau sahabat sudah sepakat, maka itu pasti benar, al-haq. Karena sahabat tidak akan pernah sepakat di atas kesesatan. Berarti kalau mereka sepakat berarti al-haq. Maka selain itu adalah kebatilan. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Kata Allah, tidak ada setelah kebenaran al-haq kecuali pasti dhalal, kesesatan. Makanya Allah menjadikan hujah itu kesepakatan para sahabat. Paham? Ini hujah. Dalam Al-Quran, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kata Allah, siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya kebenaran, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, perhatikan, dan dia mengikuti ghayra sabilil mu'minin, jalannya selain jalannya orang yang beriman. Mereka mengikuti jalannya selain jalannya orang yang beriman. Siapa orang beriman? Para sahabat. Jelas? Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang menentang Rasul dan mengikuti jalannya selain jalannya orang-orang beriman, itu para sahabat, berarti para sahabat sudah berada di atas jalan, dia menempuh jalan yang lain. Ini dalil kata para ulama, dalilnya ijma'.
hujjahnya ijma, bahwa ijma'nya sahabat itu hujjah. Karena ini ancaman bagi orang yang mengikuti kesepakatannya orang beriman. Paham? Kesepakatan orang-orang yang beriman. Itu para sahabat radhiyallahu taala anhum. Apa ancamannya? Kata Allah, nuwallihi ma tawalla. Kata Allah, kami palingkan mereka sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Wa nuslihi jahannam, dan kami masukkan mereka dalam jahannam, wa sa'at masira, dan jahannam ini adalah sejelek-jelek tempat kembali. Ini ayat yang dipakai oleh para ulama bahwa kesepakatan para sahabat itu hujjah. Paham? Kesepakatan para sahabat itu hujjah. Baik. Nah, makanya dari sini juga ya kita sebutkan beberapa contoh yang disebutkan, seperti misalnya azan keduanya Utsman bin Affan, itu tidak ada yang ingkar di zaman Utsman. Utsman bin Affan azan kedua di hari Jumat, tidak ada yang mengingkari sahabat. Ketika Utsman masih hidup, apakah Utsman radhiyallahu taala tinggal sendiri sahabat? Tentunya tidak kan? Ada sahabat yang lain. Masih banyak sahabat-sahabat yang lebih junior yang hidup pada waktu itu. Di khalifah, di masa pemerintahan Utsman bin Affan. Tapi beliau berijtihad azan 2 kali di hari Jumat. Ada yang mengingkari? Tidak ada. Nah, sekarang mereka tidak mengingkarinya. Berarti menunjukkan apa itu? Hah? Apakah kira-kira sahabat ya mereka membiarkan kebatilan, membiarkan perkara yang diada-adakan? Tentu tidak kan? Berarti Utsman bin Affan ketika berijtihad, berpendapat, memerintahkan salah seorang untuk azan 2 kali di hari Jumat, itu hujjah. Kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah, maka sepakat para ulama ya disyariatkan bahwa azan kedua di hari Jumat masyru'. Disyariatkan. Karena memang sudah sepakat para ulama bahwa para sahabat tidak akan ada pernah yang terjatuh ke dalam bid'ah. Paham? Ini dulu kita sepakati. Ini pondasi ini. Bahwa tidak ada satu orang sahabat pun, saya ulangi, tidak ada satu orang sahabat pun yang terjatuh ke dalam bid'ah. Ini disepakati oleh para ulama. Tidak ada. Maksudnya apa? Kalau ada pendapat mereka yang mungkin tidak ada dalil dari Nabi SAW, ijtihad mereka, ini dikatakan ijtihad. Kalau mereka salah, dapat pahala 1. Mereka benar, dapat pahala 2. Paham? Dan kalau ada yang sahabat yang keliru, pasti ada teguran. Pasti ada sahabat yang menyelisihinya. Paham? Kalau mereka keliru. Dan kalau mereka berbeda pendapat, tentu kita mengambil pendapat yang lebih sesuai dengan dalil. Tapi ketika ada sahabat yang berpendapat, sahabat yang lain diam, tidak ada yang mengingkarinya, berarti ini apa ini? Hah? Apakah mereka membiarkan kesesatan? Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, tidak mungkin. Kan begitu. Berarti kalau satu orang berpendapat sahabat dan pendapatnya itu tersebar, maka kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah ini hujjah. Paham? Makanya tidak usah terlalu keras-kerasan dalam masalah ini. Di mana kau sholat di sana? Kenapa di sana 2 kali adzannya? Saya mau 1 kali saja. Terserah. Walaupun memang di zaman Nabi SAW 1 kali adzannya di hari Jumat. Di zaman Abu Bakar juga 1 kali. Di zaman Umar 1 kali. Di zaman Utsman barulah beliau berijtihad 2 kali. Karena beliau melihat ketika sudah adzan masih ada yang di pasar, masih sibuk. Maka diperintahkan untuk adzan kedua kalinya. Peringatan supaya masuk waktu Jumat. Ada situlah orang-orang setelahnya mengikuti. Ya. Jelas ya? Dan kalau kita katakan sebaik-baik petunjuk Nabi SAW. Silahkan. Apa maksudnya? Ya. Taib. Maka kita dari situ itu dalil, itu pembahasan bahwa tidak disesatkan orang yang mengambil pendapat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu di azan kedua. Tidak ada masalah. Dipersilahkan. Tapi jangan juga mengatakan yang azan 1 kali dianggap menyelisihi syariat Nabi SAW, karena di zaman Nabi 1 kali azan. Paham ya? Baik. Hanya kita tidak bahas itu. Sekarang yang kita bahas adalah ketika para sahabat itu bersepakat. Nah, ini diantaranya mereka sepakati ketika masalah khilafah. Ya, masalah khilafah. Setelah Nabi meninggal, urutannya Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Baik. Kemudian beliau jelaskan, Ibnu Qudamah menyebutkan bahwa khilafah setelahku itu 30 tahun, fakana akhiruha khilafat Ali, dan yang paling terakhir adalah kekhilafaan kepemimpinan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan kita sudah hitung bersama ya, dari ini hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khilafah setelahku itu masanya adalah 30 tahun.
Dan kalau kita hitung masa pemerintahan Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, kita sudah hitung bersama pada pekan lalu, jumlahnya semuanya 29 tahun, 6 bulan, 4 hari. Berarti sebagaimana yang Nabi khabarkan, 30 tahun itu digenapkan. Paham? Jelas ya? Ini di akhir pemerintahan Ali bin Abi Thalib, semuanya berjumlah 29 tahun, 6 bulan, 4 hari. Sebagaimana Nabi khabarkan. Dan ini salah satu tanda dari tanda-tanda kenabian Nabi SAW, beliau mengkhabarkan. Dan ini haditsnya sahih. Syekh Muqbil dalam Sahih Musnad mimma laisa fi sahihain, beliau masukkan hadits ini dan beliau sudah periksa dan haditsnya sahih. Itu ucapan Nabi bahwa masa pemerintahan setelahku itu 30 tahun dan akhir yang paling terakhir masanya adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Baik, sekarang kita berpindah ke pembahasan yang selanjutnya masih terkait dengan sahabat. Qala Ibnu Qudamah rahimahullahu taala fi Lum'atil I'tiqad wa nashhadu lil asharati bil jannati kama syahida lahum Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala Abu Bakrin fil jannah wa Umaru fil jannah wa Uthmanu fil jannah wa Aliyun fil jannah wa Talhatu fil jannah wa Zubairu fil jannah wa Sa'du fil jannah wa Sa'idun fil jannah wa Abdurrahman bin Aufin fil jannah wa Abu Ubaidah ibnul Jarrahi fil jannah wa kullu man syahida lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bil jannati syahidna lahu. Tapi nanti ya. Kita terjemahkan dulu yang kita sudah baca tadi. Kata beliau rahimahullah, kita persaksikan, yaitu kita ahli sunnah. Jadi ini yang beliau sebutkan sekarang ini adalah termasuk akidah ahli sunnah. Akidah ahli sunnah. Dan itu jadi disepakati oleh para ulama ahli sunnah, ulama salaf. Ya, mereka sepakat di atas ini. Yaitu kita mempersaksikan, kita akui, ya nasyhad, yaitu kita persaksikan, kita akui lil asyarati bil jannah, untuk 10 orang sahabat bahwa mereka surga. Untuk mereka surga. Paham? Ya, maksudnya sekarang beliau akan sebutkan yaitu di antara usul dari usul i'tiqad ahli sunnah, pokok-pokok landasan atau akidah ahli sunnah, yaitu tidak mempersaksikan seseorang dia itu masuk surga atau masuk neraka kecuali yang dipersaksikan oleh Allah dan Rasulnya. Paham? Saya ulangi bahwa kita tidak mempersaksikan seorang itu surga atau neraka kecuali yang dipersaksikan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, makanya boleh sebutkan di sini kita mempersaksikan bahwa untuk 10 orang sahabat bagi mereka surga. Siapa mereka? Sebagaimana kata beliau, kama syahida lahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang Nabi persaksikan sendiri dalam haditsnya. Dan tentunya Nabi tidak berucap dengan hawa nafsunya kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar fil jannah, ini digabungkan dalam satu hadits. Bukan dalam hadits yang terpisah-pisah, tapi 10 orang ini dalam satu hadits. Haditsnya sahih. Ya, disahihkan oleh 2 syekh, 2 ulama ahli hadits. Imam Al-Wadi'i dan Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala alaihima rahmatullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar fil jannah. Abu Bakar dalam surga. Dan ini Nabi ucapkan mereka masih hidup ya. Mereka masih hidup. Abu Bakar masih hidup. Dan mereka dengarkan ucapan Nabi ini. Sahabat-sahabat yang lain dengarkan. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Umar dalam surga, Uthman dalam surga, Ali dalam surga, Talhah bin Ubaidillah masuk surga, Zubair bin Awam, ya Zubair bin Awam fil jannah dalam surga, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, ya dalam surga, Abdurrahman bin Auf dalam surga, wa Abu Ubaidah bin Jarrah, di dalam surga juga. Iya, nama beliau Amir bin Abdullah. Itu kunyahnya ya Abu Ubaidah, masyhur dengan kunyahnya Abu Ubaidah. Nama aslinya Amir bin Abdullah bin Jarrah. Amir bin Abdullah bin Jarrah. Iya. Dan semua ini 10 orang sahabat yang Nabi gabungkan dalam hadits ini yang dijamin oleh Allah dan Rasulnya masuk surga adalah orang-orang muhajirin. Saya ulangi, orang-orang muhajirin, orang-orang al-muhajirin. Iya. Dan beberapa orang di antaranya masuk Islam dengan sebab Abu Bakar As-Siddiq. Di antaranya Zubair, Uthman bin Affan,
dan Abu Ubaidah, ya, sudah disebutkan. Abu Ubaidah ini semua masuk surga melalui Abu Bakar As-Siddiq. Itu Utsman, Zubair, Talha dan Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, ini semua bagian dari yang 10 itu. Saya ulangi, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini 5 orang yang masuk Islam disebabkan karena Abu Bakar As-Siddiq. Maksudnya Abu Bakar As-Siddiq yang mengajak mereka. Ya, dengan sebab Abu Bakar As-Siddiq mereka mengenal Islam. Dan ini mereka di antara mubasyirina bil jannah, mubasyirina bil jannah, orang yang diberi kabar gembira dengan sorga. Maka kalau yang seperti ini disebutkan dalam hadis, maka kita yakini sebagaimana yang Nabi sebutkan, sebagaimana yang Nabi sebutkan. Kalau kita mau menyebutkan sedikit dari biografi mereka satu persatu, Abu Bakar sudah ya kita sebutkan ketika menjadi sebutkan khalifah. Dan ini dikumpulkan oleh sebagian ulama dalam bait syair. Ya, Sa'idun wa Sa'du wa Ibnu Aufin wa Talhatu wa Amir Fihrin wa Zubairun Maddahu. Itu satu bait syair. Sa'id itu Sa'id bin Zaid, Sa'ad bin Waqqas wa Ibnu Aufin wa Talha bin Auf, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah wa Amir. Amir tadi siapa namanya? Abu Ubaidah kunyahnya. Amir Fihrin wa Zubair Mumaddahu. Zubair bin Awam. Ya, Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ini menantu dari Abu Bakar As-Siddiq. Insyaallah ya, menantu dari Abu Bakar As-Siddiq karena Zubair bin Awam menikah dengan Asma bintu Abi Bakar. Bintu Abi Bakar. Nah, anak mereka ini Zubair bin Awam dan Asma binti Abi Bakar Ahlul Hadits yang terkenal. Seorang tabi'in dari Imam tabi'in itu Urwah bin Zubair. Nah, makanya kalau antum baca Sahih Bukhari, Sahih Muslim banyak riwayat Urwah anak Aisyah. Urwah anak Aisyah. Urwah dari Aisyah, ya bibinya, mahramnya. Karena Aisyah bersaudara dengan ibunya Asma bintu Abi Bakar As-Siddiq. Ya, Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ini seorang tabi'in. Itu anaknya. Insyaallah ya, orang tuanya sahabat, anaknya ahlul hadits, seorang tabi'in. Baik. Talha bin Ubaidillah. Ya. Ini termasuk salah seorang sahabat ya yang ke-8, salah seorang 8 orang sahabat pertama, 8 pertama yang masuk ke dalam Islam. Ya. Beliau terbunuh ya di peperangan. Ya. Umur beliau 64 tahun, meninggalnya 64 tahun. Zubair bin Awam dari Bani Qusay ya, bertemu di situ dengan sanad nasabnya Nabi. Sebab Nabi juga dari Bani Qusay. Ya, ini juga seorang sahabat yang mulia. Umurnya beliau meninggal 67 tahun. 67 tahun. Adapun Abdurrahman bin Auf, umur beliau itu 72 tahun meninggal dan dikuburkan di Baqi yang di dekat Masjid Nabawi ya. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas umur beliau 82 tahun. Meninggal pada tahun 55 Hijriah. Juga dikuburkan di Baqi. Ya, dikuburkan di Baqi. Sa'id bin Zaid. Ini yang jarang didengar, antum dengar namanya ya, Sa'id bin Zaid. Nama lengkapnya Sa'id bin Zaid ibn Zaid. Ya, beliau umurnya meninggal 70 tahun lebih. Ya, tidak dipastikan berapa lebihnya, yang jelas 70 tahun lebih umurnya. Antara 73 sampai 79 tahun umur beliau radhiyallahu taala anhu. Kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah ini umur beliau meninggal 58 tahun dan meninggal di Urdun. Dengan sebab beliau terbunuh karena penyakit taun. Penyakit taun, padahal beliau hebat dalam berperang. Cari-cari mati syahid, mau mati syahid, ternyata terbunuh dengan jats pembaringannya. Terbunuh dengan penyakit taun. Umur beliau meninggal 58 tahun. Baik. Ini sekilas biografi mereka radhiyallahu taala anhum. Yang jelas inti dari ucapan beliau di sini ingin menjelaskan kepada kita salah satu akidah Ahlus Sunnah bahwa tidak mempersaksikan seorang itu masuk surga atau masuk neraka kecuali yang dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala
dan Rasulnya. Dan ini diantaranya. Dan ini diantaranya. Makanya kata beliau setelahnya, wa kullu man syahida lahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka semua siapa yang Nabi persaksikan, ya Nabi persaksikan, Nabi yakini mereka masuk surga, syahidna lahu biha. Kata beliau rahimahullah, kita persaksikan juga. Kita yakini juga. Jelas ya? Kaqaulihi, sebagaimana ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam, al-Hasan wal Husainu sayyida syababi ahli jannah. Hasan dan Husain adalah dua pimpinan anak muda di dalam surga. Maksud ucapan beliau di sini bukan cuma mereka saja yang dipersaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk surga, tetapi ada yang lain. Nah, keyakinan kita sama. Mau 10 orang ini atau yang lain juga terpisah dalam hadits yang lain, keyakinan kita sama bahwa mereka dipersaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk surga, itu juga kita yakini. Seperti Hasan dan Husain tidak disebutkan dalam 10 tadi. Ada dalam 10 orang tadi, tidak ada kan? Ya, ada tapi hadits yang lain. Hasan dan Husain. Demikian pula ya kata beliau wa qaulihi li Thabit bin Qais. Demikian pula Thabit bin Qais bin Syammas radhiyallahu taala anhu. Ucapan Nabi, innahu min ahlil jannah. Masya Allah. Dia adalah dari penghuni sorga. Ini masih hidup ya, beliau radhiyallahu anhu dikatakan begitu. Dan ini ada kisahnya. Keluar ucapan Nabi ini ada kisahnya, yaitu ketika turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum bi ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Kata Allah, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian melebihi suara Nabi. Iya, melebihi suara Nabi. Jangan kalian angkat suara kalian. Kata Allah, terhapus amalan kalian. Kalian tidak tahu. Nah, ketika turun ayat ini, beliau radhiyallahu anhu Thabit bin Qais bin Syammas menangis kencang. Nah, ditanya oleh sahabat yang lain, kenapa engkau menangis? Saya telah batal amalanku. Ya, telah terhapus amalanku. Kenapa? Saya pernah mengangkat suara saya lebih tinggi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dilaporkan ucapan beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang ini mengatakan, ya Rasulullah, Thabit bin Qais bin Syammas mengatakan begini dan begitu. Kata Nabi, kabarkan kepada dia, innahu, ini dia, laisa min ahli nar wa innahu min ahli jannah. Kabarkan kepada dia bahwa dia bukan penduduk neraka, tapi dia penduduk surga. Ya, Masya Allah, dia penduduk surga. Ya, takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala ya, menyebabkan beliau masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini juga kita yakini. Bilal. Ya. Bilal ini masih banyak sebenarnya yang disebutkan cuma Hasan Husain dan Thabit bin Qais bin Syammas. Bilal juga. Bilal didengarkan suara langkah kakinya di dalam surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditanya, apa yang kamu amalkan wahai Bilal? Muadzin Nabi ya, Bilal bin Abi Rabah. Ya, beliau mengatakan, tidaklah saya berhadas kecuali saya berwudu. Dan saya sholat setelahnya, sholat 2 rakaat. Beliau jaga ini, sholat sunnah wudu. Ya berarti kalau beliau jaga sholat sunnah wudu, berarti ya, sholat sunnah rawatib terlebih lagi. Pasti sudah tidak ada yang luput dari beliau radhiyallahu anhu, apalagi yang wajib. Karena sholat sunnah wudu saja beliau jaga. Maka ini ya menyebabkan beliau masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Ukasha bin Mihsan. Ya, Ukasha bin Mihsan ketika Nabi sallallahu mengatakan, di antara umatku yang banyak itu ada 70.000 orang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ya, mereka orang ya yang tidak pernah minta ruqyah, ya, dan yang tidak pernah bertatoyur, menganggap sial, dan tidak pernah berobat dengan dengan api, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Ini mereka. Maka kata Ukasha bin Mihsan, beliau berdiri, ya Rasulullah, ud'ullaha li ayyaj'alani minhum. Ya Rasulullah, doakan saya kepada Allah, mintakan kepada Allah agar saya masuk ke dalam 70.000 orang itu. Apa kata Nabi? Anta minhum. Selesai. Kamu dari mereka, sudah masuk, aman. Ya, orang masih hidup orangnya. Masya Allah ya, dijamin. Ya, mungkin kalau kita ada juga suara dari langit kamu dijamin, mungkin ya sudah foya-foya hidup kita habis. Ya senang, kan ada jaminan sudah. Tapi mereka tidak seperti itu. Ya, para sahabat tidak ada seperti itu. Para sahabat justru semakin
beribadah kepada Allah, semakin tingkatkan ibadah mereka sebagai bentuk kesyukuran. Kan begitu. Sebagaimana Nabi SAW pernah Aisyah bangun tengah malam melihat beliau sholat malam tahajud sampai bengkak-bengkak lututnya, pecah-pecah kaki beliau sallallahu alaihi wasallam. Ditanya oleh Aisyah, bukankah engkau orang yang diampuni dosamu yang telah lalu dan akan datang? Apa jawaban Nabi SAW? Afala uhibbu an akuna abdan syakuro. Tidak bisakah wahai Aisyah, saya menjadi hamba yang bersyukur. Betul, sudah dijamin masuk surga, betul. Sudah diampuni dosa-dosa yang lalu dan akan datang, betul. Tapi sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah, ini dia. Begitu kan? Sama sahabat radhiyallahu taala. Memang ini pendidikan Nabi SAW. Itulah kekhususan mereka. Itulah keunggulan mereka daripada yang lain. Dari umat Nabi SAW. Itu para sahabat radhiyallahu taala anhum. Keistimewaan. Mereka memiliki iman yang sebesar gunung. Iman yang besar. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang besar. Tawakal mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya dari hal-hal yang menyempurnakan keimanan dan tauhid mereka. Maka wajar mereka mendapatkan keutamaan. Tetapi ini diantara akidah ahli sunnah. Adapun Ibnu Hazm rahimahullah, beliau berpendapat lain. Beliau ini karena kan menyelisihi ulama yang lain kebanyakannya. Beliau mengatakan, berpendapat bahwa semua sahabat pasti surga. Kalau kita kan tadi hanya yang ditentukan oleh Nabi, ya kan? Ditentukan oleh Allah dan Rasulnya masuk surga, kita tentukan, kita yakini, kita persaksikan. Hanya kata beliau tidak. Kata beliau bukan cuma ditentukan dalam hadis. Semua sahabat, kategori sahabat masuk ke dalam surga. Beliau berdalilkan dengan firman Allah dalam surah Al-Hadid. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'di wa qatalu wa kullan wa'adallahu husna. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak sama antara kalian yang berinfak sebelum Fatu Makkah dan setelah Fatu Makkah. Tidak sama. Mereka itulah yang sebelum Fatu Makkah yang a'zamu darajatan, yang lebih tinggi itu muhajirin. Makanya sepakat ulama bahwa muhajirin afdal dari ansor. Sepakat ini. Makanya di dalam Al-Quran selalu disebutkan muhajirin wal ansor, muhajirin wal ansor, karena afdal muhajirin daripada orang-orang ansor di Madinah. Muhajirin yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Dan memang beda, lihat kesabaran mereka, perjuangan mereka, ujian dan cobaan mereka lebih berat. Harus meninggalkan tanah, rumah, harta, kambing, apa semua, ternakan. Mereka tinggalkan. Perintah Allah untuk hijrah. Ya kan? Apakah mereka tidak cinta kepada tanah kelahiran mereka? Tidak. Cinta mereka. Tapi karena perintah Allah lebih didahulukan, mereka tinggalkan semuanya. Makanya sampai di Ansor di Madinah, sahabat Ansor mengatakan, ini kambing saya pilih. Berapa kamu pilih? Karena orang Ansor tahu bahwa ini mereka tinggalkan hartanya. Tinggalkan tanahnya, rumahnya, semuanya. Ketemu juga dengan orang-orang Ansar radhiyallahu taala anhum ajma'in, bagaimana keimanannya para sahabat menyambut orang-orang muhajirin. Silahkan pilih harta saya, kambing saya, unta saya, ambil berapa yang kamu butuhkan, ambil. Ini orang Ansar. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, tidak sama antara kalian dan antara mereka. Ulaika a'zamu darajatan. Mereka itu lebih tinggi derajatnya. Minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Dari siapa? Siapa mereka ini yang pertama? Muhajirin. Lebih a'zam pahalanya, tingkatannya lebih afdal. Dari siapa? Dari orang-orang yang berinfak setelah Fatu Makkah dan orang-orang yang berperang setelah Fatu Makkah. Ansar. Kata Allah, wa kullan wa'adallahul husna. Semuanya, baik muhajirin wal ansar, kata Allah, wa'adallahul husna. Allah janjikan al-husna. Apa al-husna di sini? Surga. Kata Ibnu Hazm, surga. Karena dalam Al-Quran, dalam ayat yang lain, boleh tafsirkan ayat dengan ayat. Dalam ayat yang lain, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Untuk orang-orang yang berbuat baik, kata Allah, al-husna. Surga. Sepakat kita di sini, surga maknanya. Al-husna. Kenapa? Karena setelahnya wa ziyadah. Ada tambahannya. Itu melihat wajah Allah pada hari kiamat. Berarti husna itu surga. Berarti dalam ayat ini kata Allah, wa kullan wa'adallahul husna. Semuanya kami siapkan wa'da. Wa'da itu kami siapkan, kami janjikan bagi mereka surga.
Paham? Dari ayat ini Ibnu Hazm mengatakan sudah berarti semua sahabat Muhajirin wal Ansar surga. Paham? Jadi paham ya? Hanya kan kalau yang kebanyakan kita dapatkan bahwa ucapan ulama seperti ini, bahwa apa yang Nabi persaksikan dalam surga itu yang kita persaksikan dalam surga. Apa yang Nabi sebutkan? Karena memang Nabi tidak sebutkan satu persatu semua. Cuma beberapa orang saya Nabi sebutkan surga, surga. Fulan surga, fulan surga. 10 orang, Hasan dan Hussein, ya, kemudian Thabit bin Qais bin Syammas, Kasya bin Mihsan. Ada lagi sahabat yang ditunggang surga tapi tidak disebut namanya. Ya kan? Seperti datang orang sebutkan ja'a rajulun ila Nabi sallallahu datang seorang dan disebutkan namanya. Ini juga kita yakini. Kata Nabi sallallahu siapa yang ingin melihat penghuni surga, lihat itu orang. Sahabat mengatakan, di mana ya Rasulullah? Sana. Lihat. Setelah itu, orang ini diikuti oleh sahabat. Apa yang diamalkan ini orang? Kenapa Nabi katakan dia masuk surga? Ya, datang ke rumahnya, diperhatikan. Memang dia orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, karena dia datang bertanya, ya Rasulullah, tunjukkan kepada saya amalan saya masuk surga. Diberikan. Setelah itu dikatakan, ya Rasulullah, masih ada lagi? Berikan amalan. Setelah itu dia pergi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang melihat penghuni surga, lihat itu orang. Nah, ini juga jaminan. Hanya kan namanya tidak disebut. Siapa? Jelas ya? Baik. Ini akidah ahli sunnah. Ya. Intinya, akidah ahli sunnah itu tidak mudah mencap orang. Ya. Mencap orang. Kenapa? Karena ketika dia masih hidup, ya, kita tidak bisa menjamin mereka pasti neraka, pasti surga. Ya. Tidak sebagaimana sebagian orang sekarang. Ya. Ini neraka, cap, surga, neraka, surga. Mudah sekali. Ya. Karena kita tidak tahu. Lihat kisahnya Nabi SAW ketika di perang Uhud. Sampai gigi beliau jatuh di panah. Kena panah, jatuh. Beliau laknat orang-orang musyrikin yang memanah. Yang melukai beliau dan para sahabat di perang Uhud. Sebutkan namanya dalam laknat. Allahumma la'an fulanan, wa fulanan, wa fulanan. Ya Allah, laknatlah si anu. Sebutkan namanya. Petualang-petualang orang musyrikin. Apa itu laknat? Sekarang saya tanya, apa itu laknat? Laknat itu memastikan seorang itu jauh dari rahmat Allah. Makanya kita katakan iblis laknatullah alaihi, karena pasti nih. Ya kan? Nassa. Fir'aun laknat, boleh kita katakan alaihi laknatullah. Karena sudah jelas. Nah, ini Nabi melaknat orang masih hidup. Ya Allah, laknatlah si fulan, laknat. Dia doakan laknat, padahal melaknat dan tidak itu hak Allah. Makanya turun ayat dalam surah Al-Imran. Laisa laka minal amri syai' ayyatuba alaihim ayyu'adzibahum fa innahum zalimun. Wahai Muhammad, tidak ada sama sekali sedikit pun urusan dalam masalah ini. Turun ayat menegur beliau. Dan ternyata betul, terbukti. Siapa yang beliau doakan itu namanya ada yang masuk Islam dan ikut berperang, meninggal di atas keislaman. Tidak ada. Kan begitu. Jadi selama dia masih hidup, kalau orang-orang soleh kita lihat, harapkan kebaikan. Kita harapkan. Kalau orang kafir, kita khawatirkan. Itu saja, sebatas itu kita. Maksudnya kita khawatirkan kalau dia terus-menerus seperti ini, kan bahaya. Ya kan? Itu juga orang beriman, orang yang soleh, yang taat kepada Allah, Masya Allah. Kita harapkan kebaikan. Semoga dia istiqomah, ya, sampai mati. Maksudnya tidak ditahu. Ya, ada hadits. Ya, kata Nabi SAW, ada seorang hamba ya'mal bi'amal ahli jannah hatta la yakunu bainahu wa bainal jannati illa dhira' fa'amalu bi'amal ahli nar fayadkhuluha. Ada orang yang beramal semua hidupnya, beramal amalan penghuni surga sampai tidak ada antara dia dan surga kecuali sejengkal saja. Maksudnya apa? Ajalnya sudah dekat. Inilah hikmah, ikhwan. Inilah hikmah kenapa Allah rahasiakan itu ajal. Supaya Allah betul-betul lihat siapa yang istiqomah, siapa yang tidak. Kenapa? Nabi mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dilihat dengan penutupnya. Masalahnya umur tidak tahu kapan penutupnya. Ya kan? Berarti kita harapkan amalan kita seperti ini terus bahkan bertambah sampai penutup. Coba tidak dirahasiakan itu ajal. Ya. Pasti nanti berapa minggu baru mati baru beramal. Ya kan? Karena yang lihat akhirnya. Tapi tidak. Allah rahasiakan itu penutup. Kapan akhir umur kita kapan tidak ditahu. Jelas? Kata Nabi SAW, ada orang beramal penghuni surga. Dia sholat, dia ibadah, Masya Allah. Ya.
sampai tidak ada lagi antara sorga dan dia satu jengkal. Maksudnya hampir lagi dia meninggal. Dia beramal amalan penghuni neraka, meninggal. Fayadkhuluha, masuk ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Kebalikannya, ada seorang hamba faya'mal bi amal ahli nar, dia beramal dengan amal penghuni neraka, maksiat. Sampai kata Nabi SAW, tidak ada antara neraka dan dia kecuali sejengkal. Faya'mal bi amali ahli jannah, maka dia beramal di akhir hidupnya dengan amal penghuni sorga. Fayadkhuluha, masuk ke dalam sorga. Masuk ke dalam sorga. Jelas ya? Jadi tidak bisa kita tentukan. Ya, apalagi sekarang orang subhanallah gampang sekali menentukan ini wali Allah. Tidak pakai baju keliling-keliling, wali Allah. Ya kan? Ini wali ini. Enak ditentukan wali. Wali itu berarti pasti kekasih Allah kan? Kalau sahabat iya terjamin mati atas kebaikan, wali Allah. Para rasul wali Allah, para sahabat wali Allah, para tabi'in wali Allah subhanahu wa ta'ala yang di atas jalan para sahabat. Nah, ini orang masih hidup. Apalagi orang gila dikatakan wali Allah. Subhanallah. Dan lucunya lagi ada yang ikut. Makanya cium-cium tangan, yang merokok juga santai. Dicium tangannya, dicium kakinya. Subhanallah. Karena ada orang yang jahil mengatakan ini wali Allah. Enak saja tertunjuk-tunjuk wali Allah. Berarti kalau ada orang datang juga bawa orang gila, wali Allah. Kamu bisa, saya juga bisa. Ya kan? Hancur agama ini. Semua terserah kita, ini wali. Ada orang gila di jalan, wali ini. Gampang sekali menunjuk ini wali Allah. Ya gitu, mereka kira itu perwalian itu dari hamba yang lain. Perwalian itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Man adali waliyan. Kata Nabi SAW dalam hadits qudsi, Allah berfirman, man adali waliyan faqad adzantu bil harb. Siapa yang memusuhi wali-waliku, kata Allah, maka telah mengumumkan peperangan denganku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jelas ya? Kalau sudah meninggal kebaikan di atas amalan solid terjamin, masya Allah. Kita katakan mereka wali-wali Allah, kekasih Allah, orang-orang yang Allah jaga, Allah cintai. Ya, Allah jaga sampai mati. Penjagaan Allah kepada mereka itu wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau masih hidup, kita hanya harapkan kebaikan, itu saja. Jelas ya? Ya. Baik, ini akidah ahli sunnah. Di antara akidah. Makanya salah kalau mereka mengatakan ini gampang mencap kafir, ini surga seakan-akan surga nenek moyangnya. Tidak. Ahli sunnah itu yang paling hati-hati dalam masalah ini. Ya. Makanya orang-orang yang mengucap gitu, ajak dulu belajar. Dulu dengarkan. Apa yang dipelajari, apa yang dibahas. Baru kamu mencela sana sini. Kan begitu. Ya. Jangan perbuatan sebagian orang yang mengkafirkan, bom sana sini ledakan. Oh itu mereka semua sama. Belum tentu. Ya. Jangan menilai seorang itu karena pakaiannya dan seterusnya. Tidak. Apa yang dia yakini, apa yang dia pelajari. Itu yang dilihat. Keyakinan yang dilihat. Akidahnya. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau, wala najzimu li ahadin min ahli al-qiblati bi jannatin wala narin illa man jazama lahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, lakinna, ini dia, narju lil muhsini wa nakhafu 'alal musi. Masyaallah. Kata beliau rahimahullah, ini disepakati ya, sekali lagi ini disepakati oleh para ulama. Kata beliau, kita tidak boleh menjazm, memastikan. Jazm itu pasti, ya. Memastikan li ahadin, untuk salah seorang min ahlil kiblah, dari umat Islam. Ini istilah lainnya ahlul Islam, dibilang ahlul kiblat. Karena selama dia mensolat menghadap kiblat, ya, maka Islam. Ya, ahlul kiblat. Kita tidak boleh mempersaksikan salah seorang dari ahlul kiblat dengan sorga. Dan kita tidak boleh persaksikan neraka. Ya, tidak boleh. Ya, illa man jazimalahu atau jazimalahu ar-rasul. Ya. Kecuali yang dipastikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi lakinna, kita narju lil muhsin, kita harapkan kebaikan bagi orang-orang yang beramal soleh, wa nakhafu 'alal musi, dan kami khawatirkan terhadap para pemaksiat dan pendosa. Jelas ya? Taib. Kemudian kata beliau rahimahullah, wala nukaffiru, masih terkait dalam masalah ini, wala nukaffiru ahadan min ahli al-qiblati bi dzambin wala nukhrijuhu 'anil islam bi amalin. Masyaallah, ini juga termasuk
akidah. Dan ini sebenarnya sudah kita bahas dalam masalah iman. Ya, di sini kita urai, kita rinci. Hanya di sini beliau tekankan lagi karena menyangkut masalah menentukan seorang itu surga atau neraka. Berarti memastikan kafir dan tidaknya. Ya kan? Keluar dari agama Islam atau tidak. Maka kata beliau rahimahullah, beliau tekankan lagi, wala nukaffiru ahadan, dan kita ahli sunnah tidak mengkafirkan seorang pun min ahli kiblat, dari umat Islam, maksudnya selama dia jelas keislamannya, mengucapkan syahadat, ya, salat, kita tidak kafirkan dia hanya dengan dosa. Paham? Tidak boleh kita kafirkan dia. Betul, kita meyakini dosanya membahayakan imannya, tetapi selama dosa itu bukan dosa yang mengeluarkan dari agama, maka tetap kita katakan dia mukmin, dia muslim, tetapi naqisul iman, kurang imannya dengan maksiat yang dilakukan. Paham? Ini sudah kita urai, kita jelaskan, kita tegaskan dalam masalah iman. Dan ini akidah ahli sunnah. Beda dengan orang khawarij dan orang-orang yang mewarisi akidah orang-orang khawarij sekarang. Mereka kafirkan umat Islam hanya dengan dosa besar yang mereka lakukan. Entah itu membunuh, berzina, ya, mencuri atau dosa-dosa yang lain, khamar, ya. Sekali berbuat dosa, di sisi orang-orang khawarij keluar dari ruang lingkup Islam. Kenapa? Karena mereka berpendapat bahwa iman itu, ini salah satu sebab ya kesesatan mereka. Akarnya karena mereka menganggap iman itu hanya satu bagian, tidak berkurang dan tidak bertambah. Ya. Adapun akidah ahli sunnah sebagaimana Al-Quran menyebutkan itu dan hadits Nabi bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan maksiat. Nah, karena mereka meyakini iman itu satu bagian saja, kutlah wahidah, tidak terbagi-bagi, tidak berkurang dan tidak bertambah, maka ketika seseorang itu melakukan dosa, berarti keluar sebagian imannya, harus keluar semua. Paham? Kan satu bagian, tidak bisa ada yang keluar, ada yang tinggal, ada yang tinggal, ada yang keluar, tidak bisa seperti itu kata di sisi orang-orang khawarij. Jadi berkurang sedikit harus semuanya ikut. Maka kalau di sisi orang-orang khawarij maksiat itu mengurangi iman, harus kurang semua imannya, harus keluar dari ruang lingkup Islam. Maka di sisi orang-orang khawarij pelaku dosa besar keluar dari agama Islam, langsung kafir. Nah, kan jangan heran, ya kan? Kenapa mudah membunuh? Bahkan orang yang tidak bermaksiat pun mereka kadang bunuh juga. Kenapa? Mengingkari maksiat. Tidak mengingkari maksiat, melihat, menetapkan maksiat, tidak mengingkari maksiat. Oh, berarti mengingkari kekafiran. Tidak mengingkari kekafiran, perangi juga. Begitu. Jelas ya? Ya. Kebalikan dari mereka orang-orang Murji'ah. Orang-orang Murji'ah lawannya orang-orang Khawarij. Mereka meyakini ya dosa itu dan maksiat tidak membahayakan iman sama sekali. Ini juga terlalu bergampangan. Ya. Karena mereka juga menganggap iman satu bagian juga. Ya. Maka di sisi mereka orang bermaksiat imannya tidak pergi. Tidak ada yang pergi, tetap. Ini bahaya ya, terlalu bergampangan, terlalu bermudah-mudahan. Maka akan membawa orang mudah terjatuh dalam dosa. Kenapa? Karena selama dia sudah mengucapkan kalimat syahadat, mukmin sudah. Tidak berkurang sama sekali imannya walaupun dia melakukan dosa apapun. Paham? Ini orang Murji'ah. Pokoknya kalau sudah syahadat selesai. Iman di sisi mereka cukup lisan. Pokoknya sudah mengucapkan saya beriman kepada Allah, selesai. Iman sudah aman. Biar melakukan apa yang diamalkan, biar apa yang diyakini. Pokoknya sudah mengucapkan itu selesai. Nah, ya. Ada juga yang mengatakan masih orang-orang Murji'ah, hanya sebagian mereka mengatakan iman itu cukup dalam hati. Kalau masih mending yang tadi harus diucapkan. Kalau yang tidak, lebih parah lagi. Pokoknya dalam hati dia sudah, oh iya, selesai. Iman sudah. Maka tidak ada yang bisa mengurangi imannya. Karena mereka menganggap dosa dan maksiat tidak membahayakan iman sama sekali. Itu lawannya Khawarij tadi. Makanya kalau ketemu orang Khawarij ini Murji'ah, selesai, dikafirkan langsung. Karena mereka menganggap dosa tidak membahayakan iman. Khawarij menganggap dosa membahayakan iman sama sekali. Bahkan satu kali dosa selesai, keluar imannya semuanya. Makanya mereka saling serang. Nah, ahli sunnah di pertengahan. Lihat ya bagaimana pertengahannya umat Islam. Ya, bahwa mereka menganggap mukmin ketika dia sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah mengucapkan syahadat, ketika bermaksiat berkurang imannya. Berapa banyak yang berkurang? Sesuai dengan kadar maksiat yang dilakukan. Kalau besar maksiatnya, besar juga imannya yang keluar. Tapi ada yang tinggal.
karena yang dia lakukan adalah bukan kekufuran. Paham? Dosa, ya. Karena memang kebanyakan pelaku dosa dia tahu ini dosa. Haram, khamar haram, ini semua haram. Kalau dia halalkan, ini lain-lain masalahnya. Ini keluar dari agama. Tapi kita bisa yakini itu bahwa kebanyakan, bahkan mungkin hampir semuanya orang bermaksiat karena faktor lemah imannya. Adapun keharaman itu dia tahu. Ini haram, saya tidak bisa ya. Sudah apa ya? Sudah kebiasaan, sudah dari dulu apalah. Tapi mereka akui ini haram. Jelas ya? Nah, berarti di sisi ahli sunnah bahwa dosa dan maksiat membahayakan iman. Tetapi bukan sebagaimana kayak orang Khawarij yang harus keluar iman semua. Ya. Jelas ya? Bukan juga seperti orang-orang Murji'ah yang mengatakan tidak ada yang keluar. Ini bergampangan dalam menentukannya. Baik. Kata beliau, wala nukaffiru ahadan min ahlil qiblati bidzambin wala nukhrijuhu anil Islam bi'amalin. Dan juga yang kedua kata beliau, dan kita tidak mengeluarkan mereka dari Islam bi'amalin, dengan satu amalan, satu dosa. Sama sebelumnya beliau kuatkan saja ya. Beliau kuatkan. Ya. Maka ini pembahasan sebagaimana yang kita sudah jelaskan bahwa beliau sudah ingatkan, beliau sudah jelaskan di dalam masalah iman. Di dalam masalah iman. Ya. Setelahnya beliau mengatakan wa nara al-hajja wal jihada madiyan ma'a ta'ati kulli imamin barrong kana aw fajira wa salatul jum'ati khalfahum jaizah. Iya. Kata beliau berpindah ke pembahasan lain ya. Beliau berpindah ke pembahasan lain. Dalam permasalahan ini, ya beliau berkata di sini bahwa naro, kami itu ahli sunnah menganggap bahwa haji dan berjihad, ada yang salah cetak ya? Sama semuanya? Hah? Ada yang salah? Apa di situ antum? Kayaknya ada yang keliru di sini. Bentar. Sama di situ, bukunya antum. Sama. Hah? Nggak tahu bahasa Arab. Muskilah ini antum. Allah musta'an. Bentar, kayaknya ada yang keliru sini cetakan saya. Kalau cetakan lain bukan ini urutannya. Baik. Ya, ini nanti ya kita akhirkan pembahasan ini. Kita sebutkan apa yang beliau sebutkan sebelumnya, bahwa beliau mengatakan wala nukaffiru ahadan min ahli qibla bidzambin wala nukhrijuhu anil Islam bi'amalin. Bahwa akidah ahli sunnah tidak mengkafirkan hanya dengan dosa besar mereka lakukan, dan tidak mengeluarkan dari agama Islam hanya dengan amalan. Mungkin kalau kita ditanya, apakah ada dalam Al-Quran dalil akan akidah ini, bahwa tidak mengeluarkan dari Islam, tidak mengeluarkan dari agama orang yang melakukan dosa besar selain dosa kesyirikan? Itu ada dalam Al-Quran. Ya, ada dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran kata Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau dua kelompok ta'ifatani minal mu'minin, dari orang-orang beriman, iqtatalu, saling membunuh. Kalau membunuh dosa besar atau bukan? Dosa besar. Tetapi kata Allah dalam ayat ini, wa in ta'ifatani minal mu'minin, ketika dua kelompok orang-orang beriman, Allah menyebut mereka iman, mukmin, saling berperang, saling membunuh. Jelas? Ya, kata Allah, damaikanlah mereka. Ya, damaikanlah mereka. Ini dalil yang dipakai oleh para ulama. Jelas ya? Nah, demikian pula orang-orang yang berzina dalam Al-Quran, kalau yang belum menikah, orang-orang yang berzina menikah itu tidak dirajam. Tidak dirajam, tetapi dia dicambuk. Dicambuk. Ini menunjukkan bahwa zina juga kan dosa besar. Berarti mereka tidak keluar dari agama, karena buktinya tidak dibunuh. Ya kan? Buktinya tidak dibunuh. Ya, hanya dirajam.
dicambuk. Jelas ya? Ya. Masih banyak dalil-dalil akan hal itu dalam Al-Qur'an dan dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits syafaati li ahli kabair min ummati, syafaatku untuk pelaku dosa besar dari umatku. Itu juga dalil. Nah ya, kata Nabi syafaati li ahli kabair min ummati. Syafaatku pada hari kiamat untuk pelaku dosa besar dari umatku. Maksudnya ada syafaat bukan untuk mereka saja. Ya, syafaat itu banyak. Tapi dalam hal ini jelas bahwa Nabi menetapkan ada syafaat untuk mereka. Ini jelas bahwa pelaku dosa besar yang bawa dosa itu kepada Allah Subhanahu wa taala, dia meninggal tidak bertobat dari dosanya, selama dosa itu bukan kesyirikan, maka tetap mendapatkan syafaat. Ya, makanya kita katakan orang yang meninggal di atas dosa besar itu tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Apa maksudnya? Saya kalau kita ditanya apa maksudnya tahtal masyiah, di bawah kehendak. Maksudnya kalau Allah kehendaki, ya Allah langsung ampuni. Nah, ya, langsung masuk ke dalam surga. Kalau Allah kehendaki dimasukkan ke dalam neraka, disiksa sesuai dengan kadar dosanya, maka setelah itu dikeluarkan dengan syafaat Nabi SAW masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang Khawarij tadi yang mengatakan pelaku dosa besar kafir ke dalam neraka mengingkari adanya syafaat pada hari kiamat. Jelas ya? Mengingkari adanya syafaat pada hari kiamat. Tapi kita coba dulu, wallahu a'lam bishawab, sudah masuk waktu Isya. Kita akhirkan itu wa narul hajja wa jihad pada pekan depan insyaallah taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.